Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam terima kasih kami tim Padepokan Lokajaya untuk para narasumber yang sudah berkenan menjabarkan, memberikan keilmuannya terhadap kami, memberikan pemahamannya terhadap kami dalam perjalanan kami mencari Sang Kinasih Satrio Piningit. Semoga menjadi edukasi informasi ini untuk seluruh Nusantara ini ya. Dan tentunya sholawat serta salam tentunya kita selalu haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya sehingga kita bisa selamat di dunia wal akhiratnya. Salam hormat kami, salam penantian kami, salam rindu kami untuk Raden Sang Kinasih Satrio Piningit ya. Insya Allah beliau ini menjadi tempat kerinduan para umat yang menantikan keadilan di jagat raya ini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu dengan beliau dan bisa menjadi salah satu bagian dari pada perjuangan beliau ini. Tentunya para sahabat semuanya, kami tim Padepokan Lokajaya mengucapkan banyak terima kasih karena sahabat ini semuanya orang baik-baik, orang yang dermawan, orang yang tulus dalam mengemban segala sesuatunya, tulus dalam berjuang di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe channel kami ini, mendukung channel kami ini supaya menjadi wadah daripada perkumpulan para spiritualis. Dan tentunya kita semua bisa saling membantu, bisa saling memberikan wejangannya, bisa saling mengisi dalam segi kekurangannya ya. Mudah-mudahan ini adalah awal dari kebangkitan spiritual yang ada di Nusantara ini, yang sudah terkikis, yang sudah ketinggalan zaman ya. Maksudnya di zaman era modern ini sedikit banget yang mempercayai, yang masih berjuang, yang masih meneruskan leluhur kita, perjuangan leluhur kita, keilmuan leluhur kita yang sebagaimana sudah diwariskan kepada kita, tetapi kita malah menjauhinya, tetapi kita malah tidak menghargainya. Inilah nanti kalau sudah direbut di orang-orang asing, baru kita tahu rasa, baru kita kehilangan. Maka dari itu sebelum semuanya itu punah, sebelum semuanya itu sirna, sebagaimana ilmu-ilmu para leluhur kita itu semua itu sakti-sakti, karena gigih dalam tirakatnya, gigih dalam keyakinannya, sehingga para leluhur kita, para nenek moyang kita itu orangnya sakti-sakti, mempunyai ajian ini, mempunyai ilmu ini, tetapi sekarang itu sudah sirna. Kalau kita yang enggak membangkitkan lagi, siapa lagi nih? Ya, maka dari itu jadilah spiritual yang selalu lurus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya, tentunya langsung saja dalam pembahasan ini mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit ini, hasil suan daripada tim Padepokan Lokajaya yang mudah-mudahan bisa menjadi edukasi dan informasi dan menjadi kesemangatan para sahabat semuanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu memang nenek moyang kita itu memang orang-orang yang sangat sakti, orang yang mempunyai keyakinan tingkat tinggi. Bismillah saja itu semuanya dulu itu mampu bisa terbang. Bismillah saja itu tahan bedil, kebal. Bismillah saja itu bisa menyembuhkan segala penyakit.
Karena apa? Keyakinan-keyakinan inilah yang menyebabkan keilmuan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita yakin bahwasanya Allah itu akan menolongnya. Dengan lantaran air putih saja itu dulu segala penyakit itu bisa disembuhkan. Beda dengan zaman sekarang, kalau nggak ke dokter habis puluhan juta, habis ratusan juta, itu belum tentu sembuh. Karena apa? Karena keyakinan-keyakinan ini sudah dialihkan. Padahal segala sesuatu itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit ya dari Allah, sembuh ya dari Allah. Sebagaimana keyakinan yang dimiliki oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya sangat meniru dengan keyakinan-keyakinan para leluhurnya. Satrio Piningit keyakinan itu sangat tinggi, sehingga Satrio Piningit ini yang dimana memiliki karomah itu karena keyakinan ini. Kalau zaman sekarang keyakinan itu kalau nggak ada duit nggak yakin, itu zaman sekarang. Untuk berjuang aja itu kalau nggak ada duit itu nggak mungkin untuk berjuang. Beda dengan Sang Kinasih Satrio Piningit, karena kehidupannya ini memang semata-mata sudah tidak berharap keduniawian, sudah tidak mengharapkan kekayaan, tetapi semua itu minta berharap karena ridho Allah, berharap karena kecintaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam suatu keyakinan ini, kata sesepuh ini mengatakan bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang dimana sudah hidup dalam kematian, yang dimana yang diartikan bahwasannya Satrio Piningit ini sudah tidak menginginkan kemewahan di dunia. Hasrat kemewahan itu sudah dihilangkan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit ini sudah dibersihkan jiwanya, sudah dibersihkan raganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan besar, kata sesepuh ini, sudah dibedah sifat dengki, iri, tomak, berharap kepada sesuatu selain Allah, dan sudah benar-benar disucikan, digodok di kawah Candra Denuka. Kemungkinan besar nih, kata sesepuh ini, Satrio Piningit itu sudah digodok atau direbus di kawah Candra Denuka, yang dimana ini masih siloka ya. Apakah kawah ini ada di Gunung Sumeru atau apakah ada di Gunung Lawu? Sebagaimana sudah disebutkan oleh Prabu Joyoboyo juga ada kaitan dengan Gunung Lawu. Oleh karena itu, kematian dalam kehidupan Sang Kinasih Satrio Piningit itu bukan mati jasadnya, bukan mati ruhnya, tetapi mati nafsunya, mati keinginannya yang ingin kehidupan yang mewah, keirian, kedengkian, sifat dendam, sifat benci, perkataan kotor itu sudah tidak ada di tubuh Satrio Piningit ini. Sehingga Satrio Piningit ini patut sudah dikatakan itu sudah menunggal kawulane Gusti, nyatu dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Keyakinan yang sangat besar yang dimiliki oleh Satrio Piningit ini tentunya itu adalah meniru para leluhurnya, meniru para mbah-mbahnya terlebih dahulu ini. Karena mengandalkan keyakinan, bukan mengandalkan suatu senjata, bukan mengandalkan suatu logika, tetapi mengandalkan suatu keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong di tepat waktu yang pas. Inilah ucapan daripada sesepuh bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini kehidupannya itu sudah meninggalkan duniawi. Bukan berarti Satrio Piningit itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tetap butuh.
ya, tetapi sudah hidup hanya sekedar kehidupan yang normal, maksudnya bukan menumpuk harta, korupsi seumpamanya, mencuri seumpamanya, makan haram seumpamanya, itu sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan Satrio Piningit ini. Seperti itu ya, bahwasannya Satrio Piningit ini satu-satunya orang yang mampu menunggal kawulan Gusti ini atau menyatu dengan keadaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Itulah karena apa? Satrio Piningit itu sudah digodok atau direbus di kawah Candra di muka. Subhanallah ya, membersihkan sifat-sifat Satrio Piningit yang kemanusiaan, membersihkan jasadnya, membersihkan ruhnya atau jiwanya atau sukmanya dari sifat-sifat buruk, sehingga Satrio Piningit ini insya Allah itu sudah bersih dan sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan kita semua tetap ingin berusaha sebaik mungkin, berusaha supaya kita lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan kita yang menyucikan diri sendiri, siapa lagi? Karena kita bukan manusia pilihan, kalau kita bukan manusia yang sempurna. Tentunya kita sebagai manusia biasa, tentunya kita selalu membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diselamatkan iman kita, diselamatkan dari segala fitnah-fitnah Dajjal yang sudah menyebar di seluruh dunia ini. Mudah-mudahan kita selalu selamat fit dunya wal akhiratnya, sehingga kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semua hakim menghakimi itu, yang hakim paling bagus, paling benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarahayu, rahayu, rahayu.